Selamat malam Jobre Team, semoga sehat selalu ya. Senang banget bisa nemenin kalian di hari pertama puasa. Semoga puasa kalian lancar sampai nanti lebaran, amin. Amin. Yang pastinya Depdagri juga mau lancar-lancar aja nih ya, untuk bisa ngomongin sepak bola dalam negeri bareng Om Yuki dan Vino. Sehat selalu guys. Alhamdulillah. Ini hari pertama gue gak terasa capek. Iyalah masih seger. Tapi lemes bro. Gue lemes banget ini. Emang Om Yuki, emang dari lapangan Om Yuki enggak kan? Enggak, tapi efek kemarin kan itu ngebut banget. Top score ya? Mau bikin selesai sebelum puasa kan jadi semua Berhasil deh. Kece. Perizinan lancar kalau skor. yang datang Kadispora sama Kapolsek. Nah, cakep. Masa sekelas Liga top skor aja diizinin Liga 1 kagak? Bisa lah, ntar lagi habis Menpora selesai. Oke, nih ngomongin Menpora ya, sudah masuk ke semifinal. Jadi ada PSM lawan Persija, ada PSS lawan Persib. Weh, ini kick off-nya tanggal... Persib apa Persib yang benar Mas? Kalau orang sana bilang Persib. Persib. Kalau orang kita bilang Persib. Persib aja lah. Sama Persib juga. Oke, ini lihat jadwalnya ya. Ada 15-16 Persija dulu. PSM dulu. Yes. Baru tanggal 16-nya Persib lawan PSS. Dinaikin dikit Om Yuki. Ini ada 2 leg ya. Leg pertama 15. Ini kayak Copa Italia ya. Kemudian semifinal ya. 18-19 leg kedua. Ini menarik banget ya. Apalagi kita melihat 2 sistem dan regulasi yang berbeda nih. Ini kita bahas positif dan negatifnya nih. Kalau leg pertama itu kan di Maguwoharjo. Kemudian di leg kedua itu di Manahan Solo. Kemudian ada sistem yang juga berubah nih. Biasanya kalau di UCL itu keunggulan gol tandang. Nah sekarang udah nggak dipakai lagi di Piala Menpora. Ini berarti menguntungkan PSS Sleman dong secara nggak langsung. Melihat regulasi yang baru ini. Vino dulu deh. Gue rasa enggak ya, karena kan tanpa penonton juga ya, just under pressure juga si Persibnya, dan secara nggak langsung PSS juga udah sekian lama banget dia nggak main di Maguwo gitu kan. Dia kemarin kebagian kandang di Bandung, justru Persib malah yang sering main di Maguwo kan. Dari Persib grup. Oke, betul. Sampai kemarin main di 8 besar dia main di Maguwo, artinya memang udah jadi secara langsung home dia gitu. Gue rasa bukan keuntungan juga menurut gue PSS main di Maguwoharjo, nggak ada supporter dan nggak akan jadi pressure juga buat Persib. Tapi yang menarik yang gue mau lihat justru dari sisi teknisnya kok, karena Kenapa tuh? Satu tim si Persib ini adalah tim yang paling produktif ya, sampai kalau nggak salah sampai 8 besar. Yes. Dia totally bikin 9 gol. Sementara si PSS adalah tim yang sering banget bikin clean sheet, gak kegolan. Pertahanannya yang terbaik, terutama si back barunya itu si Maslak. Kemarin juga Fabiano ya. Beltram. Fabiano setelah kartu merah main juga kemarin agak oke juga sih Fabiano Beltram. Tapi masalahnya si Persib, kalau PSS punya pertahanan yang oke, Persib pertahanannya bapuk banget, tiap pertandingan dia pasti kegolan gitu. Dan kegolannya itu di menit-menit tertentu. Terus golan-golan yang gimana ya, yang nggak signifikan gitu ya. Iya. Harusnya dia bisa halau, bisa saving. Tapi ya kan tadi kayak kemarin lawan terakhir Persebaya. Gol-gol itu repetisi loh, golnya itu begitu. Bola-bola set piece. Pola golnya yang golnya siapa? Asanu Rizal ya. Iya. Persiraja sama William Pacheco. Itu bolanya begitu semua. Bola-bola diagonal semua. Itu padahal tuh harusnya kan mereka punya 2 tower ya. Itu Iqbal Nevo sama Kuipers. Bisa dimanfaatin harusnya. Bisa makanannya mereka. Betul. Gitu. Dan si Teja ini 2 kali main, itu golnya kayak begitu semua. Waktu dia dicoba lawan si siapa? Persiraja ya, dia kipernya. Asana Rizal gol kayak begitu semua. Bolanya hampir persis sebenarnya. Sementara PSS walaupun dia punya pertahanan terbaik, tapi itu lini depannya seret banget kok. Itu dia. Seret banget. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya. Ini bakal menarik sih. Depannya yang seret. Bapuk banget. Itu PSS, sorry bukan mengecilkan pemain lain, tapi saya Irfan Jaya kayaknya belum nemu jawaban lagi di depan gitu. Karena Irfan Badim juga kan nggak tahu kondisinya kayak apa. Irka Mila juga kayak apa? Tiga gol yang dicetak oleh PSS, 1 penalti, berarti cuma 2 gol doang yang dari open play ya, Veles sama si Irfan Jaya itu sangat menarik sih. Tapi yang gue mau sorotin lagi di Persib itu, gue masih nggak tahu kondisinya Victor ya.
Iqbal Nevo kan. Kayaknya Iqbal Nevo. katanya sih nggak bisa main ya. Iya sih. Victor terus Dado ya. Victor, Dado sama Ezra. Apa sih Ezra kan? Ezra betul, Iya, Ezra Walian juga. Sama Wander Luiz ya kemarin kena Wander kartu Luiz merah. kartu merah. Berarti 4 pemain inti kalau memang itu seperti yang dikatakan oleh coach Rene Albert, berarti mereka kehilangan 4 pemain utama itu. Oke. Ini pasti akan konstelasinya berbeda. Betul. Memang di atas kertas Persib secara teori diunggulkan, tim besar, punya kualitas pemain yang merata, tapi ini babak knockout, turnamen apapun bisa terjadi. Iya, dan betul. kalau melihat bagaimana PSS Sleman ini kan kuda hitam lah ya bersama PSM Bali United Makassar aja ya. kalah. Jadi jangan nggak bisa dianggap remeh gitu. Dan kita tahu ini ada faktor emosional juga kan. Di situ ada sosok Dejan, ada Kim Jeffrey juga. Fabiano yang sebelumnya pernah di Persib. Betul. Gitu. Jadi Banyak pasti mereka tahu lah punya ya. prestis, gengsi tersendiri, motivasi besar gitu kan. Tapi ini kehilangan banget sih dari 4 pemain disebutin Mas Yuki tadi, menurut gue yang paling kehilangan Wander Luiz. Wander Karena Luiz. beberapa gol Persib dari semua dia kan, awal kontribusinya dari dia. Golnya Vizcara, golnya siapapun, creative chances banyak juga, dan apalagi kehilangan Ezra, feeling gue sih agak pusing juga si Robert untuk di depan. Tapi dari press Ferdinand tadi. dari ya paling Ferdinand gitu, Yes. atau Fred dimajuin ke depan. Ke depan. Tapi yang udah yang ngikut-ngikutinnya gue press conference Liga 1, kayaknya Robert nih nggak, dari omongan ya, nggak terlalu niat Nggak sebenarnya. terlalu antusias ya? Iya, nggak terlalu niat. Bagi dia tuh ya udah sudah, gitu. main aja gitu. Makanya Tanpa beban maksudnya, empat pemain yang hilang, dia nggak pusing ya, ya udah dia Biarin mainin aja. yang lain gitu. Iya kayak dia coba Teja, dia coba hand, terus dia coba Ezra di posisi yang nggak biasa ditempatin dia ya, ditempatin Ezra sebelumnya. Dia main sebagai gelandang serang kan kemarin kan. Iya. Karena depannya dia pasang Wander Luiz, Luiz. terus si Febri sama Freds kan. Itu kan artinya ini juga ajang eksperimen, dieksploitasi semaksimal mungkin oleh Rene supaya pemain-pemain semua yang ada di tim ini yang di bawah dia tuh bisa main semua dan dia bisa lihat. Oke. Saya kira positif ya, Ino ya. Artinya nggak ada ambisi yang berlebihan gitu kan. Ya kalau menang syukur, nggak menang ya nggak apa-apa. Ya udah. Evaluasi. Balik lagi pre-season, lu nggak akan lolos ke Liga Champion Asia juga. Iya. Karena ini nggak menjadikan tiket apa-apa juga gitu. Kalau Pemanasan menang menjelang liga bergulir. Kalau Liga Eropa kan masuk ke Liga Champions. Nah, ini nggak ada. Kalau udah selesai. Paling bonus duit aja. Tapi ya itu Persib salah satu-satunya sih gue rasa tim yang udah coba semua pemain. Ya. Bahkan kipernya tiga-tiganya pun Udah udah coba. dipakai gitu. Bayu Fikri main di kanan, di kiri, dan emang kelihatan banget dia Robert Rene Alberts emang ajang ini dilakuin buat eksperimen. Emang dari manajemen mungkin nggak ada tuntutan kali, nggak ada harus menang, harus juara seperti itu mungkin. Mungkin kalau di lapangan enggak sih ya, kalau nggak ada ya, nggak ada tuntutan Tapi begitu. tapi beda kalau ketemunya Persija. Belum kita belum bahas Persija. Oke, itu beda tuntutan ya. Itu harus menang kayaknya. Cepetan, Mas. Ini briefingnya kurang sih. Kurang ini nih, ngomongin si nggak apa-apa, Jepang. ntar aja. Tapi kalau Persib nothing tulus ya, nggak ada beban, semua sudah dicoba. Beda sama PSS Sleman, sepertinya Dejan ini under pressure. Iya. Nah itu gimana Om Yuki? Iya, karena kan ya lucu juga kalau under pressure. Padahal udah sampai semifinal loh. Pre-season. Masa pak disuruh out? Menurut gue sih dengan skuad pemain yang terbilang dadakan untuk Nah, pertandingan betul. Menpora ini, Tahu bulet nih. Dia bisa sampai semifinal ini udah luar biasa. Dia Ngalahin Persib udah. Ngalahin gitu. Bali United. Dia kan mesti masukin pemain-pemain yang baru, yang notabene sebelumnya sama sekali nggak pernah tahu kultur Sleman di pemain lokalnya kan. Kayak Irfan Jaya baru. Betul. Fabiano. Makassar, terus Irfan Badim Irfan dari Badim. Bali, Baru. Kim Jeffrey dari Bandung baru juga ke sini. Termasuk pelatihnya juga. Jadi baru yang disuruh out. Di Gokil. blending dengan pemain yang ada gitu, persiapannya mepet, bisa sampai semifinal, harusnya bersyukur manajemennya. Harusnya dipertahanin aja ya. Pertahan gitu. Ya karena Pertahanin. itu sih kok balik lagi mindset publik sepak bola di sini. Gebiarnya si Piala Menpora tuh seolah-olah disamain kayak liga. Nah. Bahkan yang gue lihat tuh kayaknya orang di Indonesia tuh lebih suka yang format turnamen gini Mas, daripada liga gitu kan. Kompetisi. Karena kan kompetisi ya. Karena kan kalau liga tuh kan final tuh kayak seolah-olah lu pertandingan terakhir dapat piala gitu, klimaksnya dapat klimaksnya gitu. Itu sih sebenarnya yang mungkin ini kebiasaan dari zaman dulu Mas ya, karena format perserikatan dia harus ketemu di Dulu kan juga Liga Indonesia sempat ada fasenya pakai format Iya, Timur Barat. Intinya ada final. Betul. Sama yang terakhir Persib juara itu kan juga Iya. 2014 Timur itu Barat. kan juga pakai format final. Dan cocoknya nih, sorry melenceng dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, dikit aja Cocoknya zamannya emang banyak. Liga kita itu pakai model kayak gitu.
Biar dapat puncaknya, klimaksnya, gregetnya dapat, ratingnya juga pasti naik. Ini aja udah naik, apalagi nanti liga beneran. Balik lagi ke Dejan, kalau kata gue sih agak nggak fair. Kalau gue personally agak nggak fair untuk kritik Dejan Iya, untuk sempat ada keluar, Dejan out. Iya, Dejan out karena oke lah pertandingan pertama persiapan mepet bro. Tapi lu perlu ingat juga Dejan masuk tahun lalu itu pun mepet gantiin Eduardo Perez dengan pemain yang bukan kemauan dia. Terus liga stop pandemi, dia emang belum kenal banget sih PSS Sleman meskipun dia masuk tahun lalu. Jadi apapun ini pre-seasonnya ya gua rasa harusnya kasih kesempatan dulu ya masih Dejan karena perlu diingat ya ini cuma pre-season ya. Dejan juga kan belum punya waktu lama. Betul, semua tim nggak punya waktu lama. Madura United juga begitu. Ya, Niko ingat bagaimana Dejan melejitkan di Indonesia ini setelah dia membawa PBR masuk semifinal. PBR. Iya, PBR. Itu kan dia terus mempromosikan pemain-pemain muda, disitulah munculnya Kim Jeffrey dan yang lain-lain lah pemain-pemain yang sebelumnya nggak dikenal gitu di situ. Nah, gue rasa juga kalau dia dikasih kesempatan, kemarin kan di Persib dia kurang dapat banyak kesempatan. Tahu sendiri kalau siapapun yang di Persib kursinya panas tuh. Sorry gue potong. Bahkan di Persib pun dia promote yang namanya Hand Zola sama Febri. Iya, makanya. Jadi tipikal pelatih yang memang dia nge-build up tim lah dia. Bukan yang beli pemain jadi langsung kayak misalnya Madura beli pemain beda. Kayak Rans Cilegon gitu kan. Oh enggak ya. Itu beda. Madura Tikos gitu kan. Itu duitnya nggak usah mikir lagi. Orang seleksi dibayarin datang ya. Tapi kalau menurut Om Yuki dengan Persib yang ada 4 pemain penting yang harus absen, ini menjadi keuntungan buat PSS Sleman nggak nih? Iya, pasti keuntungan Sleman. Kira-kira formasi terbaik buat PSS Sleman seperti apa nih? Tadi gue udah kasih ke Abra naikin dong Bra. Boleh. Nah, ini sambil bahas keuntungan buat PSS Sleman nih. Iya, gue ngambil simpel dari formasi yang kemarin mereka menang ya, walaupun adu penalti, tapi ini gue lihat di sini Fabiano tetap ya masalah. Tim ini terus intensitas, semangat juang itu kompak sekali dan itu bisa menyulitkan Persib. Ini tim yang punya pilihan lini belakang cukup banyak juga Mas, kayak Persib punya Kuipers, Iqbal Nevo sama Jufrianto, di sini ada Fabiano, Maslak sama Evans juga bisa mundur. Tapi kenapa lu milih Lord Arthur Mas di kanan? Kan ada Bagus Nirwanto. Nah, kalau nggak dipasang ntar nggak dibayar loh. Itu alasannya. Nggak terlepas dari itu, gue lihat sih kemarin ya babak 2 gue perhatiin. Arthur itu berusaha ngeblend dengan tim ini, berusaha dia ngeblend gitu ya. Terus dia tutupi kekurangannya dengan effortnya dia, disiplinnya dia, kerja kerasnya dia. Jadi ini gue kasih posisi ini buat penghargaan dia. Lebih baik dia main duluan Vino daripada main belakangan. Betul. Ya, coba deh Jan dipasang nih ya. Kan bisa diganti. Kalau di belakangan bisa gantinya. Masih ada leg kedua Oke. Iya kan. Tapi kan biasanya Bagus Nirwanto tuh kan ini kapten pemain yang lebih lama gitu kan. Ada opsi juga di sana gitu kan. Nah, menurut lo Vino, Persib formasi terbaik tanpa 4 pemain tadi. Gua udah coba kontakkan sama si visionya ya Persib. Tadi Dado sih confirm dia nggak ada masalah ya main besok, makanya gue cuma masukin Dado. Dan ini momentum buat Jufrianto sama Kuipers main bareng kok, karena sebelumnya di laga-laga sebelumnya dia jarang banget ya dapat menit bermain si Jufrianto sama Kuipers. Jadi gue rasa ini formasi gue supaya di duet belakangnya Jufrianto sama Kuipers sama di depannya Fred sama Ferdinand. Karena gue rasa Roberts pun nggak mau ambil resiko masukin Ezra Walian, apalagi Wonder Luis gak bisa main, Vizcara mungkin main di kiri. So dari 4 pemain yang diprediksi absen, gue rasa Dado yang memungkinkan main, karena emang gue bilang Dado siap dan kata visionya juga oke. Dan perlu yang menarik tuh Jufrianto Kuipers ini mulai duet tuh 2019 pertengahan musim waktu itu. Sampai Jufrianto akhirnya pindah ke Bayangkara. Dengan Jufrianto Kuipers, Persib adalah jadi tim yang paling sulit dibobol di putaran kedua 2019 waktu itu. Jadi selama Piala Menpora sebelum-sebelumnya emang duit Jufrianto Kuipers ini belum pernah diturunin jadi awal. Dari awal selalu kalau nggak salah ya Iqbal Nevo Kuipers atau Iqbal Nevo main terus lah. Iqbal Nevo Jupe. Gitu kan. Ini kalau lo tadi kalau menurut gue ini ya tambahin ya. Formasi 4-4-2 yang tadi dipasang Vino secara kualitas pemain oke ya, semua punya kapasitas itu. Tapi gua agak ragu Vizcara ini kan pemain stylish, saya taruh di sayap, dia nggak mau bertahan tuh. Kalau gue sih pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1. Jadi Dado sama siapa lo pasang tuh? Freds. Mana double Febri. Farshad Nur. Farshad Nur. Dado. Iya. Double decker, iya. Dado di situ sama Farshad, kemudian Vizcaranya taruh di
second striker. Second striker. Depannya biarin Ferdinand, terus sayapnya Fred. Oke. Walaupun Tukar nanti- posisi. Iya, jadi 4-2-3-1. 4-2-3-1. Walaupun nanti dalam permainan itu bisa berubah. Sendiri ya. Secara cair ya. Ya itu fluid sih, maksud gua tuh Oke. Freds, ingat gak sih lo waktu Bali United main yang Freds ditaruh di depan tapi akhirnya dia main-main ke kiri juga kan, emang fluid sih. Gua rasa tapi tetap si nomor 9-nya ada si Dragon, Ferdinand Sinaga. Mungkin Vizcara dia bisa main di flank atau dia masuk ke dalam, begitupun Freds dia minta bola dari Ardi Idrus yang sama-sama main kencang karena kan ya Irfan Jaya juga kencang di sayap ya, jadi emang harus diimbangin juga sama back sayap yang kencang kayak Ardi Pasti Idrus. Persib memang punya pemain-pemain sayap yang cepet-cepet sih. Cepet. memang. Cepet. Oke, tapi Alul update Ezra gimana kondisinya? Apa bisa main? Apa disimpan buat leg kedua? Kalau lihat dari statement Robert, ya dia nggak mau ambil resiko Resiko. untuk mainin Ezra Iqbal karena buat dia Ini bukan tujuan bukan ya? tujuan, Bukan tujuan. harus dia nggak mau cedera konyol gara-gara pre-season. Update terakhir sih gue udah coba kontak visionya, cuman baru Dado yang balas waktu itu. Dado bilang confirm bisa main, oke gitu kan. Cuman ya kembali lagi Dado dalam kondisi begitu bisa jadi juga Robert bisa pasang Aziz atau Iya, siapa. Aziz. Gue rasa Aziz. Kalau lini belakang kan kemarin menjadi PR ya buat Persib dengan hadirnya Kuiper sama Jubri. Berarti ini Tambah Supriyadi lagi ya. Nah, Supriyadi, berarti ini Kuat udah ya, lebih bisa kuat. ya menambah lah lini Iya. belakang ya? Bisa. ya? Gue bilang ini formasi yang bagus di belakang. Ardi kelihatan pemain yang Supriyadi, punya bro. mentalitas bagus dia di fullback. Terus Supardi kan punya overlapping yang kita kenal dulu memang luar biasa. Cuman emang dia sih udah nggak muda lagi ya. Udah nggak muda Jadi lagi. dia harus hati-hati juga kalau misalnya dia flying gitu ke sayap, siap-siap aja tuh Dado tuh untuk tutup tuh. Pasti. Cuman itu kan turun. salah satu pemain dapat minute play banyak juga Mas dia 2019 ya Supardi, walaupun sudah menua gitu kan dan baru ambil lisensi pelatih, tapi mungkin itu menurut gua Supardi bisa aja babak kedua diganti sih karena kan dia kan lama nggak ikut latihan dan ada opsi buat masukin Bayu Fikri sama si siapa Hen. Oke, ini kalau kita lihat dengan formasi beberapa pemain cedera dari Persib, prediksi kalian di leg pertama seperti apa hasilnya? Apakah PSS akan mengincar hasil seri juga nih? It's gonna tough. Pokoknya semua kesempatan pasti mereka pengen ambil. Oke. Tapi gue cuma mau bilang Persib nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah ngalahin. Karena PSS di sini Sleman. ada energi lebih dari PSS ya. Ada Kim di situ, ada Dejan di situ yang secara historikal Pernah kerja emosional, bareng kan? ya, mereka ingin tunjukin gitu. Lo Oke. pas gue lu salah gitu kan. Prediksi ke final nih pasti Belum. Nanti Belum. kalau dia- Leg Let's pertama see dulu leg ya. satu lah. Kalau dia Leg pertama. Niko. Ya gue akan lihat leg satu juga. 50-50 dari pulangnya Persib PSS Sleman. 5-5. 6 persentase aja deh, gak usah yang ngolong. 5-5-45 lah. 5-5-45, tipis ya. Gila, Persib siapa tipis yang nyangka bisa PSS Sleman sampai semifinal? Iya. Banyak memprediksi. Ya harusnya nyangka Bali dong United. dengan materi kayak gitu kok. Iya, nah menurut lu? Lu kan Persib banget. Gue bukan Bung Ropan sih yang bisa memprediksi begitu kan. Enggak, kalau jual kebon lo gitu kan. Terus pocong-pocong. Wah, itu pakai persentase dulu. Kita bermain handicap nanti sama Papi Ropan tuh. Kalau persentase mah fine-fine aja. Pen-pen aja. Iya makanya. Gue Persib banget pas ini. kalau gue nggak bisa prediksi leg satu apa gimana. Cuman lolos-lolosan mah kayaknya Persib sih. Iya. Lolos-lolosan. Udah kelihatan kan? Lolos-lolosan ya. Tapi Iya. masalah story-nya nanti leg satu harus kayak apa? Kalau feeling gue sih kayak Persib sih. Persib ya. Wah, kalau Om Yuki masih 50-50 peluang masih ada. Kita lihat nanti leg pertama seperti apa tanggal 16 ya. Oke, selanjutnya ada satu tim lagi, 2 tim ya bertemu di semifinal PSM Ini versus Persija. Jack. Wih. apa namanya tajuknya revans ini tajuknya. Revenge. Ya. Benar. Persija ini awalnya tersiok-siok sampai akhirnya oke, ini bakal jadi seperti kalian revenge yang bagus atau justru seperti apa? Titik balik kah seperti apa buat PSM? Karena nggak mau kecolongan juga kan, Iya. pernah bertemu juga nih. Pertama kita harus apresiasi PSM ya, yang sebelumnya kita dengar katanya juga nggak akan ikut dengan kesulitan keuangan, Awal-awal. kesulitan pemain segala Akhirnya macam. bisa juga. Terus tiba-tiba sekarang udah sampai Sampai semifinal. Yang kedua pemain itu nggak ada pemain asing loh, Benar. nggak ada pemain naturalisasi loh, murni lokal. Lokal itu pride Jadi lokal. itu pride lokal bener. Iya. Artinya kita sebenarnya nggak kalah.
sama pemain-pemain asingnya Asik. ada kan. Kalau emang itu disiapin gitu loh. Maksudnya mereka punya dignity lah gitu kan. Bahwa gue Setuju. bisa gitu. Bisa. Dan bahkan mereka menggulingkan Persija di awal perjumpaan kan. Itu juga kaget-kaget kita. Persija udah full tim. star lah istilahnya. Iya. Semua dimainin. Jadi menurut gua bagi PSM mereka tinggal mengembalikan lagi ingatan saat mereka bisa Mengalahkan Persija. di pertemuan awal itu. Kan beda pas Om Yuke. Iya, artinya secara pendekatan psikologis ya, kemudian mentalitas mereka kemarin gua harus maintain sini gitu. Dan nggak mereka udah ngalamin bahwa nama-nama besar itu nggak berarti apa-apa gitu kalau di Bisa lapangan kok. udah equal gitu. Itu yang mereka harus tanamin lagi sih. Bisa jadi beban nggak sih buat PSM sebenarnya? Enggak, justru mereka nothing tulus. Nothing tulus ya? Nothing tulus. Walaupun mereka udah pernah menang, tapi menurut gua mereka nothing tulus. Justru bebannya di Persija. Lo gimana melihat ini? Persija udah kalah, sekarang dia semifinal. Dia Jangan mau kalah lagi. baru kalah di semifinal. Ada 2 leg loh nih. Iya, biasanya bakal fight ya karena kan kontraknya pada turnamen ini dan artinya pengen menang juga ya. Tapi oke lah PSM menggigit di awal ya ngalahin Persija. Tapi setelah lawan Persija dia nggak pernah menang. Termasuk kemarin adu penalti ya? Iya adu penalti dia nggak pernah menang. Draw sama Bayangkara, draw sama Borneo, draw sama terakhir Barito. Warning juga sih menurut gua buat PSM karena dari situ sekali menang ya udah nggak pernah menang. Justru Persija yang naik grafisnya. Setelah kalah dia menang terus gitu kan. Bahkan lolos ke semifinal ini dia tanpa adu penalti. Jadi meyakinkan lah. Meyakinkan dibanding PSM. Apalagi karyawan tetapnya itu udah balik, Roy Chan gitu kan. Pemain yang udah dianggap jadi karyawan tetap. Dan kemarin main oke juga. Gua rasa Persija Persib seru kali ya finalnya. Tuh kan? Persib seru kali finalnya. Jangan mendahului bro. Tapi kalau lo bilang tadi PSM itu awal bisa menang, habis itu seret sulit untuk meraih 3 angka atau menang. Itu apa faktornya? Apa ke lini depan? Kalau gue lihat sih kayak di Patrick yang lagi nggak bugar, nggak fit ya. Karena waktu lawan Persija pas Patrick main tuh gila, bisa ngacak-ngacak banget, bisa bikin Dutra sama bisa bikin Dutra frustasi, bisa bikin Yan Mota disuruh The Jack keluar gitu, out gitu kan, yang namanya Patrick Wanggai gitu kan. Jadi kita tunggu sih. Dia cedera sekarang nggak bisa main. Sempat turun kemarin, cuman nggak tahu sih sebugar apa ya si Patrick Wanggai, tapi Hilmansyah gila loh mainnya kipernya. Iya, kemarin dia bikin 2 saving kan. Hilmansyah PSM ini kan ya ini seperti laskar yang tersisa ya sebetulnya. Laskar yang tersisa. Julham balik sini, Sultan balik sini ya. Iya. Terus Patrick Wanggai yang istilahnya udah lewat masa dia dengan tim-tim sebelumnya. Terus dikumpulin di sini, mereka seperti punya second win gitu loh. Kira-kira kan kesannya sialan nih gue dibuang gini-gini gitu kan. Abdurrahman. Tunjukkan gue masih ada nih. Ditambah putra-putra lokal kan. Kayak si Bakri ya. Rashid Bakri, Arfan. Jadilah mereka kekuatan kuda hitam. Sampai di sini mereka. Dan kalau udah turnamen itu, event itu, maka udah semakin kecil perbedaan kualitas tim. Tinggal mentalitas dia karena ini kan mereka harus terus di atas terus kan. Apapun yang terjadi mereka harus bisa ambil poin gitu kan. Karena kalau di kompetisi lo kalah masih ada kesempatan lagi minggu depan gitu. Kalau sekarang kalah lo kelar. Jadi all out udah. Tanpa beban lagi ya. Kira-kira prediksi terbaik PSM kita menghadapi Persija apakah seperti apa nih, Vino? Ini dia formasi. Nih formasi PSM. Ini menarik juga sih emang. Ini gelandang ini pekerja semua bro. Ganti-ganti juga nih kipernya nih. Backnya tuh back sejam terbang tinggi kayak Zulkifli, ada Kipu, mungkin bisa Deddy Gusmawan. Kipu apa Gutawa nanti? Erwin Gutawa. Ini yang musik itu. Rahman Abdurrahman ya. Iya, ada Rahman, ada ini back lawas ya. Iya, Zulkifli, Kipu jam terbangnya malah jadi oke tengah nih. kan, Kipu malah main tengah. Dan ya itu makanya Yakub Suhairi kan bukan goal getter banget di seperti nomor 9 dia winger. Makanya lu bilang ini formasi darurat ini. Formasi darurat. Harusnya ada Patrick ya situ ya. Lu tanya makanya kenapa ada faktor seret juga ya. Menurut gua faktor Patrick Wanggai itu karena emang Patrick Wanggai kan nomor 9 banget gitu kan. Ini bisa juga tapi kemarin dimainin bentar sih. Iya, main bentar PSIS, tapi kan gua nggak tahu sebugar apa. Gitu kan, level fitness dia. Coba kita lihat ininya, formasinya Persija. Sekarang kita lihat juga bisa tuh. Formasi Persija. Wow, siap tempur. Apakah ini yang seperti yang pertama nih Om Yuke? Itu Maman Yan Mota ya.
Gua rasa Dutra. Kenapa nggak Dutra ya? Dutra udah Menurut gue pulih. sih ya, menurut gue nih, Yan Mota nih nanti dia akan dejavu nih kalau dimainin pertama lagi. Karena waktu pertemuan pertama lawan PSM kan dia benar-benar dibully habis. Dibully habis, betul. Menurut gue kalau gue sih dia jangan diturunin. Biarin kasih Maman sama Dutra. Iya, karena prinsipnya precision gitu loh. Iya. Cobain. Jangan Maman. Dia apa di eman-eman lah istilahnya kan. Iya. Mota nanti aja ya. Kalau ada niat, ntar pasti gue lepas juga nggak apa-apa sih. Kalau manajemen Persija mau ada niat, gue mau lepas Yan Mota biarin aja. Mota yang mana disingkirin nih? Ada 2 Mota nih. Yan. Oh, Yan. Yang stopper. Oke, bukan Marco ya. Itu bisa diisi sama Dutra, terus posisi Ramdhani kayaknya lebih oke diisi Rohit sih. Iya, Rohit. Bisa diisi Rohit. Daripada Rohit ke bawah ya. Lebih Rohit ya. Yang dia di tengah gitu kan. Kalau untuk depan kayaknya udah paten paten lah Rico, Valdo sama Marco. Dengan melihat 2 komposisi prediksi formasi yang tadi tampilin, gue mau bingung mau ngomong apa lagi kalau sampai Persija kalah gitu loh. Jangan sampai ya. Iya. Kalau gue cuma bilang gitu aja. Iya. Gue bingung kalau gimana analisanya gitu kalau Persija sampai kalah lagi gitu. Ya udahlah kalau gitu sih. Karena kan kalah di pertandingan pertama tuh satu menurut gue faktor Rohit tuh ngaruh banget. Kedua mungkin si Persija tuh kayak nganggep enteng si PSM. Bisa. Nganggep enteng PSM gitu kan. Jadi emang kejebolan di ya kalau kata-kata yang kata-kata biasa orang bilang tuh pertandingan pertama adalah pertandingan paling susah gitu. Emang banyak faktor sih, kayak lu nggak boleh nganggap remeh lawan, terus lu juga harus nyari ritme lu dulu, apa lu setahun belum main. Kayak dulu inget gua Argentina lawan Kamerun kalah di leg pertama di game pertama kan. Ya Prancis kalah sama Senegal gitu kan, betul. banyak. Ya, kayak Italia juga sempat kalah di babak grup, habis itu bisa juara. Iya kan? Itu kan potret turnamen ya. Tim-tim betul. besar. Iya, lu turnamen kan, turnamen bener. Iya, tapi kalau kita lihat si siapa PSM ini kan CEO-nya suka turun ke lapangan nih, suka memberikan motivasi siapa ini. Itu beda sama Persija. Itu suatu hal lebih dong, harusnya bisa dimanfaatkan buat PSM. Positifnya kan memang dengan keterbatasan yang dimiliki PSM, sosis yang sedikit, turun langsung. Dia harus pasang tampilin wajah lah, muka lah gitu kan, pendekatan humanis kan, supaya ini udah sulit orang CEO-nya nggak datang, kebayang nggak sih? Iya. Jadi itu penting gitu buat tim kan, didampingin kan dalam situasi yang berat. Apalagi sekarang udah semifinal, kalau kelewatan yang mau didampingin sih gitu. Lo udah semifinal. Lebih ke motivasi sih, memberikan motivasi sih gitu. Iya sih dia nyamperin juga kan habis kalah pilkada juga gitu kan, terus dia bisa fokus ke PSM lagi. Betul, gitu maksud gue. Ini buat hiburan juga lah. Iya. Ini pertandingan PSM Persija akan kick off tanggal 15 ya. 15 pertama Persija sebagai tuan rumah. Yang kedua tanggal 18 ya PSM. Tapi kalau gue lihat tadi line up-nya nih seru banget ya. Pertarungan di lini tengah nih. Semua pekerja nih. Iya. Semuanya tukang gali sumur itu. Tukang gali sumur, tukang angkut air. Gokil ya. Ini kalau lihat dari kedua tim. Tantotan gila itu. Oh, gue lupa Beckham juga main bagus tuh. Nah. Lupa tuh bisa dimasukin. Itu Beckham tadi. Jadi alternatif lah ya. Iya, Beckham. Ini adu kekuatan di lini tengah. Iya. Menurut Om Yuki siapa yang digulkan di PSM Persija? Mungkin bisa tampil lagi nih, Min. Iya, tampilin lagi. Ya kalau lagi-lagi dari kualitas Tani Suto, Ramdan. Tapi gue tadi setuju sama Vino ya. Mendingan Dutra dimainin kalau emang dia nggak cedera, kalau emang Persija pengen all out menang ya. Rohit dimainin di posisi Ramdhani. Jadi depannya nggak pakai playmaker murni, jadi model kayak Liverpool lah. Mansa. Tapi Liverpool asli individual banget. Tapi ini mah kalau saat-saat maksudnya dari sisi taktikal gitu kan. Betul. Kalau lu pakai 3 gelandang pekerja, lu nggak perlu lagi playmaker, tapi lu punya 3 penyerang yang mematikan. Gitu. Seperti itu. Rico, Osvaldo Hai, Simic. Karena pelayan-pelayannya Simic tuh malah Rico sama Valdo. Betul. Jatuhnya. Sama lah kayak ke Liverpool lagi. Kayak Firmino kan jadi penyelesai kan. Yang Mane salah. Kan Mane salah gitu. Iya. Cuma sekarang lagi bapuk aja gitu. Atau pas Persib juga kemarin kan di si 2 gelandangnya juga dia lebih yang nyuplai si Wander Luiz tuh lebih dari sayap kan. Iya. Bau sama si Freds. Semuanya sih kayaknya emang kayaknya tim-tim Indonesia lagi doyan yang pakai kayak gitu deh, Mas. Iya. Soalnya kan pemain-pemain kita emang punya cepet-cepet ya, punya kecepatan. Jadi otomatis sayap-sayapnya itu berusaha dimaksimalin. Cuman
yang lucunya ini sayap kita tuh bukan sayap crosser, sayap nekuk, penetrator, sayap nekuk gitu. Penetrator. Jadi sekali ngumpan hilang dari bola. 3-3 itu agak uniknya karena harusnya kan yang melakukan diagonal crossing itu kan dari fullback. Iya. Karena sayapnya itu kita nggak bisa crossing, begitu, iya. Gitu. Yang ada dia cut inside shooting gitu atau curve shooting gitu loh. Tapi gue penasaran deh kalau si Rico sama si Valdo tuh di switch. Valdo yang kidal dia main di kanan, Rico yang kanan dia main di kiri kan. Kemarin kan emang coba main kayak gitu terus kan. Gue tuker-tuker gitu ya. Iya, jadi dia emang nekuk ke dalam gitu kan. Itu untuk meredam lini tengahnya Persija udah cukup nih PSM. Sandi Sute sih oke sih kalau gue. Coba lihat PSM lagi nih, Min. PSM. Ada 3 tuh tadi tuh. Wah, itu kan? Oh Arfan sama Rashid. Arfan boleh sih jadi breaker ya si PSM ya. Itu dari tukang pemotong rumput. Gelandang pekerja keras semua nih. Ini gue kok feeling gue ada yang kartu merah ntar ya. Oh iya. Bener. Pertandingan kemarin tuh kartu merah udah. Apalagi kalau hujan lagi. Aduh, keras banget itu. Kemarin kan Persebaya kartu merah, terus si Persib merah. Terus Bali Andika 2 kali lagi kartu merah. Sebelumnya kartu merah, Alkulan Persib ya. Terus kemarin kartu merah lagi dia. Iya. Jadi banyak kartu merah dan yang seringnya kartu merah tuh anak muda emang. Emosi, oke. Ini kalau dilihat ya kita belum sampai ke siapa yang lolos ke final, tapi persentase tetap ke Persija nih. Persija. Dari kualitas pemain ya. Persija. Sama sih dengan Persib pun juga kualitas pemain. Bukan gara-gara PSM seret gol belakangan setelah menang lawan Persija ya. Gue Persija. Biar rame aja final TV yang nonton. Persija sama Persib. Kelihatan memang ini sih menurunnya sih PSM kan dengan formasi yang terbatas kan otomatis itu berdampak pada progres kan. Jadi berat gitu loh menangnya. Dan si kedalaman skuadnya juga susah. Iya, pas-pasan. Beberapa juga dia harus masukin anak-anak akademinya kan, anak-anak youth-nya buat masuk ke situ. Emang tapi salut lah buat PSM yang segini juga udah bagus. Local pride, Persebaya juga. Local pride juga kan. Betul. Itu bagus itu. Jadi bisa dicontoh lah buat Liga 2 mungkin Rans mungkin ya. Enggak usah beli pemain asing gitu. Manfaatkan pemain Dewa United. Iya kan ada peraturan. Kan ada yang protes kenapa nggak boleh pakai pemain asing. Justru itu mungkin ada nilai value-nya buat penonton tanpa pemain asing. Pemain asing habis dong kita jadi liga asing aja udah. Udah Liga 1 yang banjir pemain asing kan lu bayangin aja. Ini nggak dihitung pemain naturalisasi loh. Nah, kalau naturalisasi dihitung tambah pemain asing itu udah 7 pemain itu non pribumi. Iya, Persija punya Dutra sama Klok. Persib ada Iqbal Nevo, Ezra Vizcara, Buju Buset. Belum Vander Luis terus Sleman ada Fabiano. Betul. Iya, PSM doang nggak ada naturalisasi. Itu cakep tuh PSM tuh ya. Tapi ya ini mungkin buat kedepannya sepak bola Indonesia biar mungkin shortcut menuju prestasi yang lebih bagus. Tapi kita ngomongin tadi kan udah main Piala Menpora. Kalau gue mau sedikit kritis. Kritis penyelenggaraan bukan penyelenggaranya tapi formatnya gitu. Ini kan fasenya udah betul ya. Penyisihan terus babak knockout. Ngapain semifinal 2 kali? Ini dalam masa pandemi anak-anak kecapean, kan recovery cuma 3 hari, nggak mungkin mereka bisa sustain gitu, dapat peaknya gitu kan. Ntar takutnya gue yang kedua anti klimaks gitu. Biarin aja ini harusnya single match aja sampai habis. Single match sampai habis. Iya. Emang final pakai final juga. Iya. Apa lagi mau dicari ini? Mungkin biar ya itu akhirnya kan komersial kan. Komersial. Atau gue lihat posisi positif tingginya mungkin biar ada waktu buat Sintayong buat memantau. Itu pun kalau pada mau rotasi pemainnya gitu. Seperti ini win-win solution dari liga kemarin yang dihentikan. Banyak sponsor-sponsor yang gue udah bayar gitu kan. Gue mau tayang di mana lagi? Ya udahlah. Tapi gue bikin leg 1 leg 2. Lebih ke pemantauan si timnas sih kok karena kan ini sebentar lagi mau Mei udah mulai agenda kan Jumi. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak buat nyomot-nyomotin siapa-siapa. AFF 19, AFF 18 sih kalau nggak salah ya. Terus yang terdekat kan agenda akhir Mei itu uji coba kan, internasional. Terus Juni dia harus sudah ke Dubai. Jadi ajang ini itu kan sebelum liga mulai. Terus gimana Sintayong mau tahu? Nggak mau tahu kalau misalnya nggak ada liga atau turnamen, makanya dibikin
sebanyak-banyaknya sih kalau gua rasa sih. Iya, ntar pasti panggil pada cedera. Cedera. Aduh, itu kecapean lah. iyalah jangan sampai ya. Tapi Dan mainnya puasa nih, ya kan, Lagi malam. puasa lagi. untung mainnya kick off-nya malam, bener. Jadi ya nggak terlalu capek juga Miyuki. Jadi dengan suksesnya Piala Menpora ini, Liga harusnya bisa lah ya. Iya, gue rasa nggak ada alasan. Nggak ada alasan Nggak ya. ada alasan. Bahkan gue denger ada apa namanya? Hanif orang dalam bisa ditelepon nih. Ada wacana untuk menghadirkan penonton dengan jumlah terbatas kan, 30% dulu 30%. gitu kan. Nah, ya, Dilihat, pelan-pelan ya. Iya. Kalau nggak gitu kita nggak akan mulai. Betul. Liga top skor aja bisa kok dikasih izin, masa Liga top bisa. Ini contohnya. Elah. Antusiasmenya gimana Miyuki? Luar biasa, kemarin itu ya gue bahkan bikin eksebisi putri loh. Eksebisi putri. Iya. Oke. Kita perizinan kita lakukan gitu dan Protokol yang gua ketat pokoknya ya? surprise, iya dibatasin pengantarnya cuma 10 orang. Yang gue surprise itu aparatnya datang, pejabat daerahnya datang. Jadi Support. ya udahlah gitu loh. Kita ini udah setahun lebih bro. Betul. Mau Bibit di- jangan diputus. bayang-bayangin sama Iya. takut-takutin terus. Aduh mah udah ada vaksinasi. Udahlah. Segera tuh. Sudah ada vaksinasi betul dan tidak ada kabar pemain yang Iya, terpapar. tidak ada sejauh klaster ini. sepak bola. Betul. Jangan sampai seperti bulu tangkis kemarin ya, satu yang kena satu tim nggak boleh main. Malah jadi nggak adil. Nggak kan, gitu adil kan banyak yang protes, tahu sendiri netizen Indonesia, ngamuk gitu ya. Ini saya nunggu nih netizen Indonesia katanya ngamuk sama bos kita. Biar ini juga ngarahin sharing rating sinetron yang ada nonton bareng itu. Sabar ya. Bung Valens, tolong Anda ganti baju, nanti kita hadirkan di sini untuk memberikan sebuah jawaban hiburan mungkin atau sebuah edukasi buat kita semua ya. Justru yang lama itu. Itu yang langka bro. Langka juga loh. Kenapa sih pada protes? Ya ntar aja kita Piala Menpora udah ya, udah kita singgung. Bali United PSS justru yang lama di luarnya. Lo mau bahas apa Bali United? Ngomentarin itu. Kata si coach kena karma tuh. Enggak tahu ya. Ya. Oke, ini tadi Piala Menpora udah kita bahas. Sekarang kita mau singgung pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar nih. Ada Sadil Ramdhani, Ryuji Utomo. Wih, mereka di Liga Malaysia nih ya kemarin. Tuh, ketemu bro. Ini hasilnya gimana, Vino? Sebagai orang lapangan nih. Main gue liat golnya Sadil mantep banget ya. Golnya Sadil ya? Dan golnya itu Ada cuplikannya gol nggak sih? Oh nggak ada ya. Ada sih, dan golnya itu malah ngegocek si Ryuji gitu. Jadi dia one on one Ryuji digocek, tendang dari jauh. Gol. Keren sih golnya. Dan Sadil tuh ini gol kedua dia ya, gol kedua dia dan kebukti sih dia kepake juga sama Sabah, kepake juga di Liga Malaysia gitu. Karena mungkin dia punya pengalaman juga sebelumnya pernah main di Pahang. Dan kalau Ryuji sendiri? Ryuji pun awal-awal salah satu pemain Indonesia yang sering dipakai juga sama di luar negeri ya, sama klub luar. Dia juga beberapa kali bikin clean sheet buat Penang gitu, dan posisi Penang juga ada di buat tim ukuran tim baru promosi yang Oke, disebutnya Pineng bukan Pineng. Penang ya? Penang FC kan? Penang. Gue biasanya ngomong Pinang. Itu orang Medan kalau ditanya berobat kemana, ke Pinang gitu kan, Pinang gitu kan. Bukan ke Penang ya. Bukan Penang. OKB, ini klub kayak baru nih. Klubnya Ryuji ini kan Baru promosi ya? iya, terus Baru promosi betul. grafiknya lagi bagus ya, peringkat 4 sekarang kan ya. Justru yang Sabah ini yang apa namanya Sadil ini yang sekarang lagi kembang kempis nih, udah 3 kali partai nggak menang-menang. Ada isunya belum gajian juga lagi. Waduh, sempet demo tuh pemainnya. Sempet demo pemainnya. terus gimana hasilnya? Ya nggak tahu tuh. tapi Gua nggak masih tahu main sih, tuh. tapi kayaknya sih kalau asing sih dibayar ya. Kan Sadil jatuhnya asing ya. berarti. Kalau asing sih mungkin lokalnya gitu. Lokalnya. Ada faktor non teknis juga Sabah, tapi ini tahun kedua Kurniawan yang ngelatih Sabah ya. Jadi memang dia harusnya udah bisa leluasa ngebentuk tim ini, karena di tahun lalu tuh yang gue dengar si Kurniawan tuh jadi kayak bayangan gitu. Karena si pelatih utama yang bawa Sabah promosi itu dia tidak mengantongi lisensi yang disyaratkan untuk ngelatih di Malaysia Super League, dan Kurniawan udah punya AFC Udah punya Pro itu. kan. Oke. Jadi masuk, dan pelatih itu sekarang udah keluar, dan sekarang Kurniawan udah punya udah jadi bisa pelatih seutuhnya lah, udah bisa ngontrol tim seutuhnya. Makanya kan dia manggilin pemain Indonesia, anak-anak Sadil. Tuh dua emang itu sih, ada Sadil ada Ryuji. Rame juga Liga Malaysia.
Ini kan golnya disebut-sebut sebagai gol salah satu gol terbaik ya, gol terbaik. Nah ini dia nih. Dan Cuplikan. media Malaysia bilang Screenshot. ini harusnya masuk ke Puskás Award nih. Asik. Puskás Award, gue juga nggak tahu sih, cuma baca doang di medianya. Bisa lah. Apa sih gitu Kekuatan netizen Indonesia untuk bisa. Iya, ada pemain Malaysia pernah kan juara Pernah Puskás? sih, pemain Pineng itu, Iya, Pineng. dia anak buahnya, bekas anak asuhnya Jackson Tiago. Apa siapa? Wendelira. Apa? Wendelira. Siapa? tahu Tahu? namanya. Faiz Subri. Iya, Faiz Subri. Faiz Subri. namanya. Dia main di Pineng. Waktu itu dia bikin gol yang bolanya belok. Gua rasa sih itu dibantu angin ya, itu makanya. Iya sih. Gua ngeliat sih iya. Bener. Jadi ya dia menerai Puskás Award karena alam berarti oleh tangan Dibantu Tuhan oleh dibantu alam, alam iya. karena Iya. angin gitu kan. Jadi itulah maksud gua. Dia main di Pineng, klubnya Ryuji. Menarik juga sih yang main-main di luar sih kok pemain-pemain Indonesia ya. Kayak apa di Eropa tuh siapa Mahesa itu dia udah mulai main di Liga Jerman walaupun di Fort Tier gitu ya dia udah mulai kepake. Tapi kalau tadi lu bilang Kurniawan sudah mendapatkan keleluasan atau kebebasan, menurut lo ada sebuah hambatan nggak bagi Kurniawan untuk ya mau menangani timnya? Ada apa? Kurniawan kan diberi kebebasan ya sekarang, sudah pelatih utamanya udah nggak ada kan? Menurut lo ada kekurangan nggak menurut lo Kurniawan? Atau butuh asisten juga? Ya karena posisinya si Sabah juga lagi goyang gitu kan, gue ngeliatnya. Jadi emang budgetnya juga terbatas. Sabah juga bukan tim yang sekaya GDT atau Terengganu gitu kan. Dengan kondisi yang kayak gini, ya mau expect apa lagi? Segini pun udah bagus. Dia bawa Sabah nggak degradasi tahun lalu juga udah bagus. Jadi gue ada cerita waktu pas Kurniawan dipercaya lagi untuk pegang pelatih utama Sabah, dia telepon gue nanya-nanya pemain Indonesia. Nah ini. Siapa nih Sub? Dia pemain asing kan? Oke. Kan dia nanya dia mau cari playmaker gitu kan. Dia sempat sebutin Febri sebut, David Maulana sebut, terus gue bilang si Ciro Alves. Nah, terus? Bagusan dia lah kalau lo cari playmaker daripada siapa dulu si Sergio ya, Sergio-nya. Paulo Bali Sergio United. ya. Karena Paulo Sergio kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Gitu kan. Ya udah mendingan lu Ciro. Tapi Ciro ternyata dipegangin sama Ciro dua musim. Iya. Alex Gonçalves yang cabut Alex Gonçalves. ke Melaka. Oke. Siap. Ada apa nih? Sudah Ada apa nih? kita membahas Piala Menpora sudah, pemain-pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri udah. Buat kalian yang ingin mendapatkan sebuah edukasi tentang sepak bola dalam negeri, nonton Depdagri ya. Nih CEO kita sudah hadir juga. Kalau kemarin Om Yuke yang diserang oleh netizen. Ini berurutan ya? Iya. Dok kapan dong? Sekarang CEO kita nih. Iya, kalau gua udah sering banget. Mas Yuke, Bang Valen, harusnya gua dong. Iya. Netizen bisa loh. Kalau Vino tadi minta mau diserang, silakan serang Vino ya. Udah urutan gini soalnya. Iya. Oh tapi sebelumnya Bang Valen, Ya, prediksi dikit dong tentang Piala Menpora semifinal. prediksi dari sisi apa? Ya ada PSM. Kalau dari Persija. share rating udah pasti kan Oke. siapa lawan siapa udah tahu. Kalau dari sisi kemampuan finansial kelihatan juga. Oke. Dari sisi di atas kertas bisa kita prediksi juga maunya dari apa. Yang Gitu, lolos ke karena- final. Karena sekarang apapun yang gue jawab itu harus ada sudut pandangnya. Oke. Ini mau dari sisi apa dulu? Gitu, jangan nanti lo mencoba bertanya seperti itu, kegulungnya beda. Oke. Tadi kan gue sempat bahas nih sama mereka, Om Yuki sama Vino tentang Persija PSM. Persija kalah pertama lawan PSM, kemudian harus revans yang baik, yang bagus untuk membuktikan kualitas pemain-pemain bintang Persija bisa ngalahin PSM. Kemudian ada Persib PSS gitu kan, kualitasnya juga bumi dan langit seperti itu. Kenapa Satu pemain PSS bintang. bisa lolos Iya, gitu? kenapa PSS bisa lolos, bisa ngalahin Bali United lagi. Bali United disingkirin sama PSS. Masalahnya di mana? Bali United dikalahin PSS, salahnya di mana? Bali United lebih diunggulkan. Enggak ada masalah, Bapak juga pakai topinya Bali United soalnya. Iya, maksud Iya gua, kan? kok mengherankan apanya yang mengherankan? Enggak ada, maksudnya hebat. Orang namanya bola nggak ada masalah. Iya. Tenang Pak, Bapak sepertinya saya baca jangan bermain Twitter katanya. Sebenarnya ada masalah apa Pak? Jangan apa? Jarang bermain Twitter katanya. Jangan main di Twitter lah, mainnya di IG aja, diserang mulu Bapak, saya baca tuh. Oh, kalau masalah Emang anti kritik ya Pak, kemarin saya baca itu. anti kritik. Kalau gua anti kritik, ya mungkin iya kali ya. Kok mati suaranya? Kok mati?
Mungkin gue memang anti kritik, makanya karena gue bebel, jadi dari tahun 2013 sampai bisa punya media segede gini mungkin karena gue anti kritik ya. Gitu. Jadi gue bisa bayar lu, ya gue bisa bayar lu semua gitu. Karena mungkin gue anti kritik, kalau gue dengerin kritik mungkin gue Cek. Kalau gue dengerin kritik mungkin sekarang gue jadi itu juga komentator online. Ya. Oke. Ada yang mau dikritisi lagi nggak? Sebuah netizen yang mengkritik abang ini? Nggak, gue kesini karena ada sekitar 20 media yang udah menghubungi gue. Wes, Kumparan kan udah bang. Jadi gue minta mereka untuk menyaksikan tayangan ini supaya satu jawaban aja. Sekaligus ngangkat figur lu lah, karena lu kan nggak bisa ngangkat acara ini. Jadi Kan gue cabutan di sini bang. Jadi ya gue bilang saksikan aja Depdagri. Karena pertanyaannya kurang lebih sama. Gimana tanggapannya tentang gerakan mute massal. Yes. Gitu kan. Nah ini karena katanya sudah ada masalah literasi dengan polusi suara. Oke. Gitu ya. Jadi untuk hal itu yang pertama yang jelas dari gua adalah selamat berbuka puasa buat semua yang menjalankan ibadah puasa hari ini ya. Udah. Dan tepat sekali momen kemarin itu 1 hari jelang Buka puasa. Gitu. Jadi gua kemarin masih bisa untuk memberikan jawaban-jawaban ngeyel ya. Nah tapi karena sudah memulai bulan puasa dan gue ikut berpuasa selama 2 tahun berturut-turut, gue ikut puasa full. Hari ini juga hari pertama berat tapi bisa lewat juga. Alhamdulillah. Jadi gue juga harus mengerti arti puasa itu sendiri kan. Gitu loh, bahwa kalau gue mengikuti apa yang menjadi bagian dari diri gue yang biasa, mengikuti mentalitas gue yang biasa berperang di sosial media, tentu puasa gue hanyalah puasa yang sekedar menahan hawa lapar. Tapi bukan menahan hawa nafsu, emosi gue. Mau nafsuan ya? Jadi gue hadir di sini untuk mengetahui teman-teman bahwa gue tidak akan berargumen dan berdebat. Oke. Jadi kalau memang gerakan mute massal itu dilakukan, silakan dilakukan. Karena itu kan semua kan karena adanya sebuah gerakan. Namanya gerakan itu kan apakah itu bergerak sendiri atau digerakkan, yang penting kan bergerak gitu. Nah tetapi harus diingat jangan sampai teman-teman malah menguntungkan gua lagi. Jadi jangan sampai ruginya double. Oke. Karena kalau bergerak tapi akhirnya yang dibicarakan adalah Valentino Simanjuntak, maka engagementnya semakin tinggi. Kenapa bukan naikin Piala Menporanya? Oke. Kenapa bukan naikin profil-profil permainan pemain ataupun kapasitas dari pelatih? Yes. Gue pikir mereka jauh lebih perlu untuk dibicarakan daripada sekedar membicarakan komentator yang anytime kita tuh bisa digantikan sama siapa aja kok jadi komentator gitu. Jadi gue sih untuk teman-teman media juga nih yang menyaksikan bahwa gue baperan nggak? Sama sekali nggak. Itu yang penting. Karena gue udah dari tahun 2013 menikmati pola seperti ini dan kok gue kecewa gitu. Kecewa sama siapa, Pak? Kecewa. Karena kok dari tahun 2013 baru muncul sekarang. Balik lagi 2021 kok masih gue. Sialan. Ini udah 8 tahun loh. Kok nggak ada figur lain? Kayak lu lihat iklan di TV, kenapa nggak ada atlet lain selain BP? Yang sampai sekarang jadi figur pelatih iklan Lifebuoy. Kok nggak ada figur pemain lain juga yang bisa memiliki personal branding sekuat dia yang menarik pihak-pihak brand or whatever it is. Sama gue setelah 8 tahun ini kan benar-benar mengulang. Dan viralnya sama Yuki. Viralnya di Twitter. Ini sama. Karena dulu belum ada IG. Nah sekarang udah ada IG, Twitter juga rame juga. Kok polanya sama dan kok gua lagi gitu. Jadi ketika dibilang lu bisa nggak gini, lu nggak usah apa tadi, nggak usah main Twitter. Emang gue udah lama nggak main Twitter. Mainnya di IG, lebih cuma cuan di IG. Punya, gitu. Cuma gue punya, jadi gue nge-tweet gitu. Jadi ya, jadi teman-teman yang mau menelpon tadi kira-kira gambarannya seperti itu. Tidak ada kebaperan gue, tidak ada kekecewaan gue. Apapun gerakan-gerakan yang teman-teman lakukan, kalau memang itu berdasarkan keresahannya dan dirasa itu perlu, go for it.
silakan dilakukan. Mangga. Karena gerakan-gerakan yang munculnya dari dalam diri sendiri dan untuk keinginan sesuatu yang lebih baik, itu kan nggak usah dibendung. Itu yang penting tadi benar-benar dipikirkan, jangan juga karena FOMO gitu, fear of missing. Apa tuh FOMO tuh? Fear of missing. Takut Missing out. fear of missing out. Kalau kata Soccer Rilas tuh tadi, takut karena lu kehilangan yang lagi hype gitu. Karena pengakuan dari beberapa temen yang pertama kali jadi rame ini, dia bilang katanya memang dia diminta untuk ngikutin hype. Sehingga dia melakukan itu. Makanya dia habis itu take down. Bapak percaya ini ada buzzer di sini? Ada apa? Buzzer. Mau ada mau gak ada, sekarang udah jadi trending. Dan ada sekitar 6-7 kerjaan malah ngontek gua. Asik. Tinggal nunggu dipanggil Master Daddy gitu ya. Gua rasa nggak Ini cuan banget ini cuan. Gua rasa nggak apa ya, Deddy kan nggak ngasih apa-apa. Terus kalau gua kasih penjelasan di Deddy Corbuzier, emang netizen terus jadinya clarified. Gua rasa enggak, enggak. Gitu. Tapi lagi-lagi gua berterima kasih. Satu, Olan Fatah udah mulai berbicara tentang yang sebenarnya itu jadi komentator seperti apa. Jadi Bang Olan terima kasih ya karena sudah mengajari adiknya ini bagaimana menjadi komentator yang harusnya lebih baik. Karena kalau menurut beliau kan kalau mau hiburan di dahsyat aja. Jadi terima kasih Bang Olan. Terus juga tadi Soccer Rilas juga mengadakan survei, kemudian juga menulis beberapa yang komen-komennya. Terima kasih juga. Lalu juga ada dari salah satu media katanya ya, Football Star ya, penulis Football Star. Itu kalau gua bener itu temannya berarti temannya si Football 5 Star. Iya. Football 5 Star ya? Ya, Football 5 Star. Football 5 Star juga katanya juga memberikan opininya. Terus ada media officer Barito juga memberikan opininya. Katanya ya. Lalu banyak deh. Lalu ada yang ngasih meme segala macam. Terus ada yang memulai menggerakkan, gimana nih kita jalankan nggak gerakan mute masal ini? Gua berterima kasih buat semuanya. Karena kalianlah maka gue bisa menjalankan hari pertama puasa bareng teman-teman yang gua kan non muslim. Tapi gue akhirnya mengalami ternyata 2 tahun ini rasa lapar itu udah gampang gue tanggulangi. Udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Yang tapi susah? hawa nafsu untuk menghajar balik, untuk menyerang, untuk baper, itu yang lebih sulit. Dan gue senang karena hari ini gue bisa ngomong seperti ini dengan ketulusan hati gue. Tidak ada emosi gue sama sekali, tidak ada kemarahan gue sama sekali, karena harus beda walaupun figurnya sama, tapi 8 tahun kemudian harus beda dong orangnya. Bener nggak Yuki? Jadi kira-kira seperti itu. Om Yuki mau kasih tanggapan Om Yuki? Enggak lah, tanggapan apa ya? Gue udah pernah ngerasain. Jangan gitu Om Yuki. Gue gini, ngapain ditangkapin gitu. Nah, itu ngegedein orangnya. Dia udah gede, nanti ditangkapin makin gede dia. Kan gitu. makin gede ya. Yang ada makin mahal. Makin gede dia. Jadi, Makin diomongin kan value-nya makin naik. Iya makin mahal. Orang tadi ada 6 sampai 7 produk mau masuk. Mau buntung malah jadi untung. Jadi gue pelajari gini loh, ternyata media itu mencari berita yang punya nilai untuk media itu. Baik itu yang memang sudah mapan maupun media-media anonim yang punya banyak follower, gitu kok. Nah, gue bersyukur Jebret Media punya media, tapi nilai jual medianya ada di kitanya sendiri. Ada orang-orang yang ternyata dengan pemberitaan kita sendiri yang ada di dalam ini bisa jadi berita sendiri. Tanpa perlu mencari orang luar untuk telepon, cari berita. Kayak sekarang baru kan 20-30 media telepon gua karena lagi jadi bahan pembicaraan. Nah, Jebret Media bisa meng-create jadi orang-orang yang punya news value sendiri. UK pernah kita wawancara sendiri. Justin setiap hari. Ya. Kemudian Binder sekarang lagi rame juga. Ya. Dias itu public figure yang ada di radio juga. Jadi gue malah men-challenge teman-teman di Jebret Media ini, Vaniko, Alvino juga create something dong. Supaya
kita sebagai media tuh ternyata punya value masing-masing. Nggak perlu nungguin sesuatu yang rame, nggak perlu nunggu sesuatu yang viral, baru kita rame-rame ngontek dia. Oke. Itu gimana gitu loh. Karena gue tadi belajar, oh gini ya gitu loh. Begitu rame semua tak. Dan gue yang memprihatinkan menurut gue, media-media itu jadi apa ya? Jadi latah. Melihat apa yang sedang ramai dibicarakan terus ikut-ikutan latah ngeramein. Itu kan nggak genuine, bukan orisinil, bukan yang sesuatu lu apa ya? Nggak punya konten original. Itulah repotnya media online sekarang ya. Itu kode etik terus Ngekor. value dari sebuah berita gitu ya, nilai berita itu udah nggak dipentingin, yang pentingnya Ramenya dulu. terus banyak yang baca, terus masuk cuan, Nah, gitu kan? iya. Tapi kualitas isinya itu udah nomor kesekian. Oke. Ngapain ramenya kayak begini gitu loh? Kan masih ada banyak. Tadi kemarin udah sebutin kan. Ini kan banyak tema-tema bisa digali dari film Korea dan itu punya value. Sebenarnya Value yang tinggi gitu. Oke. secara kualitas malah itu lebih berdaging Maka itu gue bilang. daripada sekedar ngomongin. Daripada ngeramein yang begini-begini gitu. Dapat. Kalau jago nulis ada lomba tulisnya tuh, kalau lo mau tuh ada duitnya tuh, Piala Menpora. Iya, ada kan itu? Ada Ada. duitnya. Duitnya. Itu malah nggak ada yang Nggak tahu. Nggak ada yang ramein. Kita ramein lah. Kita ramein. Mending tuh, kita aja tanya bikin rame. Mas Iya. Hans, Hanif Marjuni tuh ada tuh. Ada lomba penulisan tuh, Piala Menpora. Siapa tuh cuannya di seberapa hadiahnya? Tanya lah Mas Tanya Hans berapa. Hanif orang dalam ya. Lu nulis. Iya. Terus ada yang nanya juga bagaimana komentarnya Bang Valen mengenai salah satu admin klub bola mengomentari komentator. Sampai terturun ke situ itu Bang. Gua tuh mengagumi klub itu sampai topinya kan gue pakai. Oke. Dan ketika itu terjadi ya gua baru merespon karena ini akun ofisial. Nah, masalahnya itu Gitu akun loh. official. Corong klub lah istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak TV kan bilang selama babak penyisian kok adem-adem aja ini Piala Menpora. Gitu loh. Oke. Jadi sekarang orang pernah Nggak ada sesuatu, nggak ada sesuatu yang diomongin. Sekali lagi seperti tahun 2013, Len, we have to do something. Gitu, lo udah pakai cara lo di babak penyisihan dengan mencoba memperbaiki caranya dengan memperbaiki kualitas bahan gua. Ternyata nggak keangkat. Sehingga pihak televisi bilang di quarter final mau nggak mau lo harus jadi yang lucu lagi. Termasuk menghibur dan mengedukasi itu sesuatu yang sulit tuh Bang. Nggak, gua udah selalu bilang kalau mengedukasi lu kuliah lah. Oke. Lu sekolah lah yang bener gitu. Terus kalau tentang bola lu ambil kursus kepelatihan. Oke. Itulah lu kalau dari gua ya. Ya. Gitu. Tapi apa sih yang lu harapkan dengan lu sebagai komentator dalam pertandingan sepak bola? Terus lu bisa dapat apa dalam? Kita harus perjelas definisi edukasi ini apa? Oke. Edukasi berjenjang, edukasi cuman sekedar penyampaian. Ya. Karena di dalam pertandingan pun gue itu komentator loh. Gue bukan analis. Beda lagi. Sebelah Bapak berarti. Kalau gue sendirian maka gue harus melakukan semuanya. Tapi kalau gue mengambil jobnya analis salah juga. Double job yang nanti bayar. Gabut dia. Bahan yang gue siapkan gak taunya bahan sama dengan analis. Nah. Gue udah sampaikan, analis keselak dong. Nah ada tuh analis yang juga diagung-agungkan di IG gue. Oh iya. Yang sering disebut namanya. Nah itu tipe yang begitu. Kalau sampai gue sebut datanya dia, itu ngambeknya ya sampai sekarang. Undung. Makanya sampai sekarang dia masih ngambek. Sebutlah. Gitu. Jadi Enggak Bang. Aku tahu. Namanya gitu pokoknya. enggak, gue udah pokoknya. Ya, terakhir nih Bang, Gua terakhir Bang. berbeda sekarang. Last statement. Gue pokoknya makasih juga sama Pak CEO Peter Tanuri. Oke. Karena dia menelpon gue langsung pagi-pagi. Dan Take down tuh? untuk level, udah di take down kemarinnya. Untuk level admin, CEO yang nelpon kan itu Beda. luar biasa ya. Yoi. Jadi gue mengapresiasi sekali lagi. Nah ternyata di balik apresiasi itu terjadi lagi sudut pandang lain bahwa gua menjadikan adminnya itu korban. Kenapa dibalik lagi? Jadi bisa lu bayangkan nggak? Gue udah dijadikan korban, sehingga habis itu muncul serangan ke gua. Tapi ketika terjadi proses take down, ada permintaan maaf karena katanya gua sewot,
Terus kemudian sekarang nasib Blimin itu nggak tahu gimana. Salahnya gua katanya. Korban kuadrat dong kalau gini. Katanya gua yang terlalu baper, terlalu anti kritik sehingga lu mengorbankan pekerjaan orang lain. Gua nggak tahu lagi di mana. Tapi yang minta take down Pak Peter kan Bang? Bukan lu minta ke Pak Ya Peter. nggak mungkin juga Bang Valen minta Gua take nggak down. minta take down, justru gua berharap masih ada. Masih ada, nah kan beda. Makanya. Karena sebelum puasa mental perang gue tinggi. Makanya gue bilang momennya tuh bisa pas banget. Asik. Gitu loh. Mungkin karena kemarin udah ketemu imsak tuh langsung. Jadi dia nggak bisa lanjut. Gitu, langsung sakit lagi. Oke. Oke, karena durasi sudah habis ya. Jadi Seru, ya. itu dia statement dari Bang Valen mengenai kemarin yang sempat trending di Twitter, di jagat maya juga, dan kami juga sudah memberikan klarifikasi langsung di Depdagri. Pak Niko, gue boleh tambah satu lagi gak? Boleh, silakan Pak. Ini punya Gue Bapak. bersyukur ya kita punya Jebret Media dengan teman-teman yang gue juga tahu kapabilitasnya. Kemudian gue punya partner-partner di tempat kita siaran di Indosiar juga dengan kapasitasnya masing-masing. Oke. Yang jelas itu bagi gue kan orang terdekat gue sekarang. Dan sejauh ini orang terdekat itulah yang tahu gue tuh sebenarnya seperti apa. Yes. Kemampuan gue sebenarnya apakah memang hanya segitu atau ini ada faktor lain yang membuat gue menampilkan image itu. Oke. Ya. Ya. Dulu di Indosiar juga masih ada pro dan kontra. Valen tuh di itu kenapa gitu. Nah sekarang udah enggak, di Jebret Media enggak, di Indosiar udah tahu kenapa gue melakukan itu. Jadi bagi gue yang paling penting tuh kan keluarga. Selama keluarga gue di Indosiar dan di Jebret Media itu baik-baik aja sama gue, mengerti gue itu seperti apa, mau serangan kayak apapun kok, ini namanya keluarga, lu pasti juga saling take care, Saling melindungi. anggota keluarga yang lain. Betul. Kan. Dan itu yang gue lihat. Justin mengeluarkan opininya sendiri tanpa gue bilang. Best juga memberikan opininya sendiri. Gue nggak pernah minta gitu loh. Jadi tidak ada yang karena lu tolong dong. Kayak ini, kayak misalnya lu tolong dong. Gue lagi rame, lu bantuin gue dong. Lu ngomong dong cover dong. Enggak. Gue nggak ada sama sekali. Dan itu Otomatis tuh. Dan itu yang gue melihat, oh benar berarti ini emang keluarga gue. Gue nggak perlu pusing mikirin apapun yang lain itu di luar itu. Tetapi yang penting, keluarga gue semuanya membackup gue. Kemudian gue mencatat beberapa akun yang ngomongnya kasar. Lu catat Bang? Dan ada tercatat ada sekitar 20-30 akun. Wow. Yang bukan cuma sekali kasih komen, tapi berulang kali. Tetapi di atas 50% mereka itu followersnya 0. Apa gitu. followersnya ya? Iya. Nol. Buzzer. Nah tapi gue udah serahkan ke satu kantor firma hukum temen gue. Jadi panjang. Ya karena Panjang. Lo jangan main-main sama Valen bro. bukan, karena kita juga harus mengedukasi. Nah itu dia. Kita juga harus mengedukasi. Kalau memang ada hal yang di luar daripada lucu-lucuan dan firma ini yang ngontek gua untuk Len mau nggak gua take care nih kalau emang ada yang melanggar ITE-nya dan segala macam. Gua udah kasih ke dia, jadi udah ada sekitar 30 yang lagi di monitoring akun yang ada yang sekarang ngasih komen ke gua kan ribuan terus. Banyak Bang. Ada 30 yang udah dimonitoring dan akan dilanjutkan sama mereka. Gua udah kasih surat kuasanya. Jadi ya we'll see gitu loh. Mau gimana? Yang memang bagi gue kelewat batas ya. Secara bahasa, secara reply berulang kali gitu. Itu udah kelewat batas. Dan di atas semua itu ketika gue sadari sebenarnya kan itu kan kolom komen ya. Berarti kan mereka itu menjadi komentatornya komentator ya. Ngomenin komentator. Iya juga ya bener. Sebenarnya pas gue pikir-pikir, oh ini kan ladang mereka seperti kayak gue. Dia komenin sendiri. Dulu sendiri. Oke. Kira-kira gitu karena gue harus menyampaikan itu. Ya. Terima kasih buat kesempatannya di Depdagri ini. Itu dia yang penting ya, mengedukasi intinya yang tadi ya. Oke, terima kasih Jebret yang sudah nonton Depdagri, yang menunggu jawaban dari Bang Valen. Sudah terjawab semua. Kalau belum terjawab silakan kontak dengan harga spesial ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.